yang dijanjikan oleh Tuhan kalian, apakah kalian sudah temukan? Ini pertanyaan Nabi. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Sungguh kami sudah menemukan apa yang Allah janjikan Tuhan kami kepada kami. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kau berbicara dengan bangkai yang mereka tidak mendengar?" Mereka kan tidak mendengar, tapi kau berbicara dengan yang bangkai yang tidak mendengar. Ini Nabi Sayyidina Umar ingin tahu ini. Ya. Ingin tahu dengan pertanyaan beliau kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menjawab dengan jawaban yang menjadi kaidah, sehingga semua yang hadir semua tahu. Begitulah alam barzakh. Walaupun yang mati itu orang kafir, barzakhnya orang kafir tetap begitu. Rasulullah menjawab kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum." Kalian tidak lebih mendengar kepada ucapanku ketimbang mereka. Kalian tidak lebih mendengar kepada apa yang aku ucapkan ketimbang mereka. Oh jelas kalau begitu, ya, walaupun mereka kafir sudah mati, tetap pendengarannya lebih hiper ketimbang pendengaran yang masih hidup. Walaupun kafir. Oleh sebab itulah kita disunnahkan membacakan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlad diyar. Dicontohkan oleh Nabi. Nabi berziarah ke Baqi'. Para sahabat pun juga berziarah. Ingat, membaca salam. Apa arti salam? Salam kepada engkau, kepada kalian, gitu kan? Wahai ahli kubur, salam kepada kalian. Apakah salam ini kepada mukminin yang sudah mati akan dijawab, akan didengar oleh yang sudah mati? Ya. Mereka mendengar. Mereka menjawab. Jangankan salam, suara sandal pun juga yang lewat di atas kuburannya berdasarkan hadis sahih, mereka mendengar. Kafir pun mendengar. Cuma masalahnya kafir itu tertolak kebaikan dari Allah, walaupun kita minta kepada Allah kebaikan bagi yang sudah mati orang kafir. Allah tidak akan mengabulkannya. Makanya diharamkan kita mendoakan keselamatan, rahmat bagi orang-orang kafir. Allahnya tidak ridha. Bukan masalah mereka tidak dengar. Mereka dengar sih dengar. Ucapan salam kita kepada ahli kubur yang mereka di dalam kuburnya adalah kafir, tetap keselamatan tidak akan Allah sampaikan kepada mereka. Rahmat Allah tidak akan berikan oleh Allah kepada mereka. Allah hanya berikan salam dan rahmat dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siapa? Hambanya yang beriman. Hambanya yang beriman. Walaupun di dalam kuburnya yang mukmin itu adalah orang yang durhaka. Walaupun di dalam kuburnya lagi disiksa. Ingat, maka diberhentikan oleh Allah dengan salam seseorang yang soleh, yang mana makna salam adalah doa, maka ahli kubur yang mukmin yang lagi disiksa bisa berhenti dari siksaannya. Allah, karena hubungan iman tidak putus karena mati. Walaupun si A dan si B, ini kan, berpisah badan, berpisah negeri, seorang di dunia, seorang di alam kubur, tetap kalau masih iman di dalam hati dua insan tersebut, segala kebaikan oleh Allah akan disambungkan. Maka kebaikan ahli dunia bisa nyambung, bisa mengalir kepada ahli kubur. Ini berdasarkan hadis sahih, "Idza mata ibnu Adam inqata' amaluhu illa min salat." Hadis sahih Muslim menyatakan, anaknya yang berbuat baik, orang tuanya senang di alam kuburnya, penuh dengan nikmat. Muridnya berbuat soleh, guru-gurunya senang mendapat nikmat di alam barzakhnya dari kesolehan muridnya.
Orang lain yang sholat di masjid itu, orang lain yang i'tikaf, orang lain yang baca Quran, orang lain yang ngaji di masjid itu, di madrasah itu, di pesantren itu. Tapi madrasah, pesantren dan masjid itu adalah jariahnya mayit itu waktu di dunia. Nyampe juga pahalanya kepada orang yang Masya Allah pernah jariahnya. Padahal yang sholatnya orang lain, yang iktikafnya orang lain, namun masjidnya, pesantrennya, madrasahnya wakaf si A, nyampe juga kepada si A. Kalau si A itu iman, dengan iman disambungkan saluran. Faham? Faham apa tidak? Tidak ada yang beda pendapat. Siapapun tidak ada yang beda pendapat dalam hal ini. Maka kehidupan orang yang sudah mati itu jangan disebut mereka itu tidak dengar. Ingat, jangan disebut mereka tidak lihat. Ingat, kafir pun dengar. Cuma kedudukan wali, kedudukan orang-orang besar, kedudukan nabi di samping dengar bisa lihat. Walaupun dari kejauhan. Maka datanglah hadis-hadis yang menyatakan, Nabi langsung mengatakan bahwa setiap hari, tuh kan? Senin, setiap hari diperlihatkan amal-amal kita sebagai umat Nabi kepada Nabi oleh Allah. Arti diperlihatkan, Nabi dikasih lihat oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh kita setiap hari, Nabi lihat.